Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga kinyis-kinyis, bertemu lagi dengan kita keluarga kinyis-kinyis. Jadi sekarang tuh kebetulan kita jalan-jalan di hari Minggu. Emang niat awalnya itu kita mau berburu barang-barang murah di Pasar Kaget Taman Lansia. Tapi mengingat Taman Lansia ini dekat sama Museum Geologi dan kebetulan kita juga bawa Hamim hari ini, jadi kita mau liatin ke teman-teman semua gimana sih sekarang suasana atau kalau liburan ke Museum Geologi Bandung. Kita masuknya kategori umum, jadi bayarnya 3.000, di atas 3 tahun baru bayar. Jadi Hamim free ya? Iya. Hamim free. Nah ini kita udah selesai beli tiket. Jadi untuk tiketnya sendiri itu beda-beda ya range-nya. Untuk pelajar itu kalian cukup beli tiket di harga 2.000, sedangkan untuk umum atau reguler dia 3.000. Nah ini beda lagi nih, untuk pengunjung asing atau pelajar asing dikenakan biaya 10.000. Ini tuh benar-benar terjangkau. Nah untuk jam bukanya sendiri setiap harinya itu dia beda-beda ya. Ada yang buka jam 8, ada juga yang jam 9. Cuman yang perlu diingat sama teman-teman adalah Museum Geologi ini tutup di hari Jumat. Setelah kita gali-gali informasi, ternyata gedung Museum Geologi ini udah ada nih dari tahun 1928 dan pertama kali diresmikan dengan nama Geologist Museum pada tanggal 16 Mei 1929. Nah, waktu itu tuh lagi bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Jadi Museum Geologi ini terdiri dari 2 lantai. Nah untuk sekarang kita jelajahi dulu lantai satunya. Nah ruangan pertama yang kita masukin itu namanya Ruang Geologi Indonesia. Teman-teman penasaran dong, ada apa aja sih di Ruang Geologi Indonesia ini? Berhubung aku juga bukan ahli di bidang ini, jadi aku bakal jelasin secara sederhana aja ya. Jadi di ruangan ini tuh teman-teman bakalan dapat beberapa informasi. Salah satunya informasi tentang hipotesis terjadinya bumi di dalam sistem tata surya. Selain itu juga ada beberapa informasi tentang keadaan geologi pulau-pulau di Indonesia kayak Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya, dan fosil-fosilnya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh kayak banyak batu-batu gitu. Iya, ini tuh berbagai jenis batuan. Ada batuan beku, sedimen, malihan. Masih inget gak itu pelajaran kapan? Dan sumber daya mineral yang ada di setiap daerah. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu deh isi ruangan geologi Indonesia. Karena kalau aku disuruh ngejelasin lebih detail lagi, terus terang aku nggak ngerti. Cuma untungnya di sini tuh tidak hanya ditampilkan, tapi setiap barang-barang juga diberikan informasi. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mencari ilmu dan mencari tahu itu apa, bisa banget tinggal baca kolom informasinya. Nah teman-teman, ini tuh suasananya rame banget, tapi jangan heran, ini memang setiap hari, hampir setiap hari kita lihat di sini tuh memang serame ini. Ini tuh ada pengunjung yang rombongan dari sekolah, ada juga yang umum, baik dari dalam kota maupun luar kota. Next, kita beranjak ke ruang selanjutnya yang masih di lantai 1. Ada yang namanya ruang sejarah kehidupan. Pokoknya pas pertama masuk itu teman-teman bakal lihat informasi tentang keadaan bumi yang terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana makhluk hidup yang paling primitif pun belum ditemukan. Begitu informasinya.
Nah, maju beberapa langkah, teman-teman bakal lihat fosil salah satu makhluk yang paling besar di dunia. Ini tuh ada fosil Tyrannosaurus Rex osborn atau jenis kadal buas pemakan daging, yang ini tuh menjadi salah satu ikon di Museum Geologi. Jadi kalau teman-teman ke Museum Geologi, jangan lupa foto-foto depan fosil ini, oke? Nah, selain ada fosil makhluk purba kayak Tyrannosaurus tadi, teman-teman juga bakal lihat fosil-fosil gajah, badak, kerbau, kuda Nil yang ditemukan pada lapisan tanah di beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Hey, gimana Hamim? Happy? Happy nggak? Enggak. Happy nggak? Happy ya? Kok enggak sih? Masuk lagi ke bagian dalam ruangan ini, teman-teman bakal lihat fosil tengkorak manusia purba, baik yang ditemukan di Indonesia maupun yang ditemukan di beberapa tempat lain di dunia. Di sini juga teman-teman gak hanya lihat fosil tengkorak, tapi bisa juga lihat beberapa artefak yang dipergunakan yang menjadi ciri khas perkembangan kebudayaan purba dari waktu ke waktu. Nah, pokoknya pas teman-teman ada di dalam ruangan ini tuh, kalau aku pribadi ya ngerasanya tuh agak campur aduk gitu. Salah satunya aku ngerasa serem karena kan banyak tengkorak-tengkorak manusia purba yang aku tuh nggak ngerti ini tuh apakah asli atau hanya replikanya aja. Kedua, ada rasa penasaran juga, jadi membayangkan gitu, mengawang-awang ini tuh sebenarnya kayak gimana sih dulu kehidupan di masa lampau gitu. Jadi kayak ngebayangin, emang iya ya kayak gini atau gimana lah ya, pokoknya teman-teman bisa bayangin sendiri lah. Nah, jadi sekarang tuh memang alurnya tuh udah diatur sama pengelola Museum Geologi. Jadi kalau dulu tuh seingat aku, kita tuh nggak dikasih alur kayak gini, jadi terserah aja mau ke ruangan mana dulu, mau langsung ke lantai 2 boleh, mau langsung ke sejarah kehidupan boleh, pokoknya bebas. Tapi kalau sekarang tuh ya mungkin biar lebih terarah juga, karena pengunjungnya juga sudah mulai normal lagi, banyak, gak kayak kemarin-kemarin yang sepi, makanya lebih diarahkan. Selain untuk lebih teratur, ini juga memungkinkan teman-teman yang berkunjung ke Museum Geologi supaya dapat semua informasi tentang benda-benda yang ada di museum. Nah, jadi di lantai 2 juga dibagi jadi beberapa ruangan. Nah, salah satu ruangannya itu berisi informasi tentang berbagai macam pertambangan. Tapi lagi-lagi aku tuh beneran gak paham. Jadi ya aku cuman cukup lihat-lihat aja dan menikmati suasana sambil sekalian foto-foto. Cuman kalau aku mau narik kesimpulan, jadi di ruangan ini tuh secara garis besarnya itu menyajikan informasi tentang manfaat dan kegunaan mineral atau batu bagi manusia. Terus kan gambaran juga gimana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Juga informasi tentang pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selain punya banyak manfaat, ternyata geologi ini juga punya beberapa aspek negatif ya buat kehidupan, kayak bencana-bencana, semacam tanah longsor, letusan gunung api, dan sebagainya. Nah, di sini lumayan informasinya lengkap dan tergambarkan. Pokoknya kurang lebih gitulah gambaran Museum Geologi yang ada di Kota Bandung. Pokoknya tempat ini tuh aku rekomendasiin banget buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang punya ketertarikan terhadap ilmu geologi. Tapi kalaupun misalkan teman-teman nggak punya ketertarikan atau nggak ngerti, tenang aja, di sini tuh menyajikan berbagai informasi juga, jadi lumayan bisa nambah-nambah ilmu. Apalagi untuk teman-teman yang bawa keluarga atau bawa anaknya, bisa sekalian memberikan edukasi itu. Ngantuk ya? Ngantuk. Nah, yuk. Yuk. Ayo. Ternyata di luar tuh ada semacam toko souvenir gitu, sama semacam kantin kecil lah. Jadi kalau misalnya teman-teman haus mau beli minuman atau cemilan, boleh banget ke sini. Nah, untuk teman-teman yang muslim juga kalau misalkan kebetulan sudah masuk waktu sholat, bisa banget nih sholat di Masjid Al-Hidayah yang ada di Museum Geologi. Itu masjidnya luas dan bersih, jadi sekaligus teman-teman bisa istirahat dan ngadem di situ.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu cerita weekend kita kali ini. Insya Allah kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, nanti kita akan share lagi di mana tempat-tempat yang bisa kita rekomendasiin untuk teman-teman pergi liburan bareng keluarga. Jangan lupa terus support channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, keluarga Kinyis-Kinyis Sararono.